Shalom warga kerajaan Allah, sungguh sukacita yang luar biasa jika saat ini Anda bisa bergabung dalam ibadah online Rock Ministry TV. Agar Anda dapat mengikuti ibadah dengan lebih nyaman, mari siapkan segala peralatan terlebih dahulu. Pastikan device dan koneksi internet Anda berfungsi dengan baik. Siapkan waktu khusus untuk beribadah tanpa gangguan, hormati hadiratnya dengan sikap hati yang benar. Melalui ibadah ini, kami percaya Anda akan mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang mengubahkan hidup Anda. Warga kerajaan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Dia, Raja yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Luar biasa pada sore hari ini kita bersama-sama ada di tempat ini meninggikan nama Yesus Tuhan. Baik, sebelumnya mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat yang kedua dan keempat. Bersama-sama kita membaca ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Ayat yang keempat, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, mazmurkan namamu. Tepuk tangan bagi Raja kita. Engkau dimuliakan, diagungkan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami tahu bahwa hadirat-Mu nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami mengawali, bahkan kami mengakhiri dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Terdengar sorak-sorai pujian bagi Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji dan kami sembah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih kasih Tuhan.
bersyukur Tuhan. Kami tinggikan Engkau. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart wants to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you.
worship you. Let your spirit, oh Jesus, amen. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. We worship you, I worship, hallelujah. With all of my heart, I love you, I love to worship you. I worship you, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. We worship you. With all of my heart, with all of my soul, we worship you. We worship you, Lord. Oh, Jesus. We worship you. You're Almighty God. You are worthy. Oh, Jesus. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, hallelujah. I give you my soul for you alone, Jesus. Lord, I give you, hallelujah. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give you my soul. Yes, Lord. Every breath that I take. Yes, hallelujah. Lord, have your way. Oh, Jesus, Lord, have your way in me. Sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara tahu bahwa hari ini hari yang sungguh luar biasa buat kita semua.
Katakan amin. Bilang sama kanan kirinya, Tuhan kita sungguh baik. Yesus kita sungguh luar biasa. Haleluya. Yes. Serindu warga kerajaan bersama menyatakan kasih-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yes. We praise your name Jesus. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Hey, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Hey, angkat tanganmu. Yes. Haleluya. Melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Hey, hey. Katakan, Tuhan kita baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Haleluya. Melompat bagimu, di dalamku. Oh, kasih-Mu. Haleluya. Kami merayakan kasih-Mu Tuhan dari tempat ini. Terdengar pujian sorak-sorai bagi nama-Mu. Haleluya. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Yes. Bernyanyi bagimu. Siap melompat bagi Tuhan. Yes. Oh. Yesus Kau di dalamku. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Bagimu. Melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku.
Silakan duduk kembali saudara. Shalom, mungkin tidak banyak daripada warga kerajaan tahu nama Tuhan Yesus adalah the Lord of the breakthrough, ya, Tuhan yang menerobos. Kita melihat dalam Yohanes pasal 4. Selama 4 abad, 400 tahun tidak ada seorang pun orang Yahudi yang pernah melintasi daerah Samaria. Mereka begitu resist. Mereka merasa dirinya paling hebat. Sampai Yesus datang, dia harus melintasi daerah Samaria untuk pergi ke Galilea. Orang lain akan menyeberang sungai Yordan dan melewati itu. Mungkin ada daerah-daerah seperti itu dalam hidup Anda yang harus Anda terobos untuk menjadi pengaruh buat banyak orang. Dan di situ dia bertemu dengan seorang wanita yang kita tahu dengan pasal 4 sudah 5 kali menikah, dan yang ke-6 ya sudah harus diskon dan pisah-pisahan. Dia dengan suami orang yang sekarang pun bukan suamimu. Karunia Roh bekerja pada Kristus. Dan yang menarik sekali, bagaimana dampaknya adalah begitu luar biasa. Sementara murid-murid mencari makanan, yang mereka cari cuma apa yang untuk jasmani, Yesus melihat makanan yang lebih hebat. Ada padaku makanan yang kamu tidak kenal, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Itu yang saya cari dalam hidup saya, mencari kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Dan wanita ini ketika dia mendapatkan pewahyuan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang mereka tunggu-tunggu, orang Samaria cuma mempercayai 5 kitab yang pertama, dan mereka tidak ada keterangan daripada Nabi Yesaya, Yeremia dan yang lain. Tetapi dia berkata pada orang-orang yang ada di kota itu, yang di kota Samaria, mungkinkah dia itu Kristus? Jadi dia belum yakin sepenuhnya. Sama ketika kita baru bertobat ataupun kita masih bayi rohani, kita belum benar-benar yakin sepenuhnya. Tetapi perkataannya itu benar-benar menggoncangkan kota itu. Dan firman Allah berkata, begitu banyak orang yang berpakaian putih-putih, orang Samaria begitu ya, dan turbannya itu ada merahnya begitu. Mereka datang pada Kristus dan menerima Kristus. Dan mereka berkata bahwa bukan karena perkataan wanita itu, tapi kami sekarang telah mendengar dan betul-betul yakin bahwa Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang kami tunggu-tunggu. Saudara yang kasih Tuhan, kita belajar kehidupan wanita ini dalam sejarah gereja, dan sampai hari ini diperingati setiap 26 Februari, 26 atau 28 Februari setiap tahun oleh gereja-gereja ortodoks. Wanita Samaria ini yang dulu hidupnya nggak karu-karuan, yang mungkin jadi cemoohan orang seluruh kota, namanya adalah Potini, dan dia diakui sebagai seorang martir bernama Santa Potini. Saya akan bicara nanti dalam selanjutnya tentang apa dampak yang luar biasa. Bukan cuma kotanya dipengaruhi, bukan cuma teman-temannya, tapi lebih jauh daripada itu. Ketika saya melayani Tuhan, yang pertama saya injili ya keluarga saya sendiri. Kemudian teman-teman, kemudian Tuhan memperluas dan makin memperluas, saudaraku, from Yudea, Samaria, Yerusalem first, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan hari ini saudaraku, Rock Ministry sudah sampai ke Merauke ya. Saya pergi ke Merauke Selatan bahkan ya. Kita melihat bagaimana, apakah itu ujung bumi? Tuhan bilang belum. Masih ada lagi. Atas Rock Ministry akan dipercayakan Pacific, saudaraku, Pacific Rim. Saya tidak pernah bisa bayangkan. Saya belum pernah pergi ke Fiji, saya belum pernah pergi ke Kiribati Island. Tetapi Tuhan berkata, the steps of a good man shall be ordered by the Lord. Karena itu kita mau belajar, Kristus adalah penerobos, Sang penerobos itu. Dan wanita ini, saudaraku, yang tadinya tidak mau ketemu orang, dia berhadapan pada mereka dan berkata, dia memberitahu segala sesuatu yang kulakukan. Mungkinkah dia itu Kristus? Bayangkan, mungkin saudara tidak tahu banyak, tetapi ketika engkau melangkah, maka keluargamu akan percaya kepada Tuhan Yesus. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bagaimanakah pemahaman kita akan firman Tuhan ini? Jika kita membaca ayat ini hanya sekilas, tanpa disertai dengan pengertian yang benar, maka seolah-olah jumlah banyak dan sedikit itu
akan menjadi tolok ukur atau standar berkat Tuhan yang akan kita terima. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi kita di dalam memberikan persembahan. Bisa jadi juga kita mempunyai motivasi yang salah di dalam memberi, karena kita akan berpikir, saya harus memberi banyak, supaya nantinya diberkati banyak juga. Tetapi ayat tersebut tidak dapat diartikan seperti itu. Firman Tuhan yang tadi saya sampaikan mengajarkan kepada kita satu sikap yang benar di dalam menabur. Yang dikehendaki Allah adalah siapa yang menabur sisa, ia akan menuai sisa. Tetapi siapa yang menabur dengan kemurahan hati, ia akan beroleh kemurahan juga. Jadi bukan masalah banyak atau sedikitnya taburan yang kita berikan, tetapi Allah melihat sikap hati kita. Apakah kita melakukan dengan kemurahan hati seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kemurahan hati akan muncul ketika kita mengalami kemurahan dari Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Dia adalah pribadi yang begitu murah hati terhadap umat-Nya. Jadi, siapakah di antara kita yang tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan? Nafas kehidupan yang kita nikmati saat ini pun merupakan bukti kemurahan Tuhan yang dilimpahkan atas setiap kita. Jadi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu murah hati terhadap anak-anak-Nya, akankah kita akan tinggal diam? Sebagai anak Tuhan yang tahu berterima kasih, sebagai anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Bapanya, kita juga bisa lakukan itu. Kita naikkan syukur kita ungkapkan melalui kemurahan hati ketika kesempatan untuk menabur itu datang kepada kita. Kita akan lakukan dengan kemurahan hati karena Allah telah bermurah hati kepada setiap kita. Warga kerajaan, berikan yang terbaik untuk Allah kita. Orang yang bermurah hati tidak akan memberikan sisa dari apa yang dia miliki. Tetapi orang yang bermurah hati akan mempersiapkan taburan yang terbaik karena itu merupakan persembahan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat berkat-berkat-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan pada kehidupan kami. Kalau saat ini kami diberikan kesempatan untuk menabur, kami mau lakukan dengan kemurahan hati kami. Kami mau berikan yang terbaik, karena Allah sudah memberikan teladan kepada kami. Engkau telah bermurah hati terlebih dahulu kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pada sore hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan, apapun keadaan kita, Dia tetap setia dan beserta dengan kita. Jadilah pengaruh dimanapun kita berada, dan tetap nyatakan bahwa Yesus selamanya untuk setiap kita semua. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap warga kerajaan di sini rindu menyatakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali
cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan kita, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Kau Tuhan. Amin. Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, nyatakan ini di hadapan Dia. Yesus Tuhan, Kau dengar Tuhan. Oh, ku cinta Kau. Nyatakan bersama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Selamanya Kau tetap Tuhanku. Yes. Oh, sekarang ku ada, Jesus. Ku cinta Kau. Oh, sekali Yesus, selamanya Kau Yesus. Takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus Tuhan. Hanya karena kasih-Mu kami ada. Amin. Dan kami tahu keberadaan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami menyadari tanpa kehadiran-Mu di dalam ibadah ini tidak akan berarti. Dan kami tetap percaya di mana 2-3 orang berkumpul sehati, Engkau akan hadir. Dan kehadiran-Mu akan membuat setiap kami diubahkan. Kami tidak menjadi sama lagi. Kami boleh datang dengan segala ketidakpastian, tetapi Engkau adalah jawaban daripada setiap persoalan jemaat-Mu. Biarlah lewat kesempatan ini kami boleh mendengar dan merenungkan akan firman-Mu, sehingga pulang dari ibadah ini kami menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Cara berpikir kami, sikap hati kami diubahkan dengan Tuhan, karena lewat ibadah ini kami berjumpa dengan Yesus secara pribadi lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, kami siap dengar akan firman-Mu. Yang siap dengar akan firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur bisa memasuki bulan yang baru dengan tema yang baru,
tetap di dalam pengaruh, cuma pengaruhnya sekarang diperluas. Ya, kalau bulan Juli di dalam keluarga pengaruhnya dan bulan Agustus di dalam gereja, ya, sekarang di dalam komunitas. Dan saya tetap percaya memang ini tujuan daripada Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan perumpamaan Tuhan Yesus bicara tentang pengaruh. Hendaklah engkau menjadi terang dan sebagainya, ya. Engkau jadi garam dunia, engkau menjadi ragi. Dan semua bicara tentang pengaruh. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, menjadi pengaruh itu sangat berbeda dengan orang dunia yang biasa sebut dengan influencer. Influencer, saudaraku yang kasih Tuhan, dikagumi, banyak followersnya, saudaraku yang kasih Tuhan, dan sering di-endorse untuk memasarkan sebuah produk, tapi dalam hidup sehari-harinya belum tentu menggunakan produk itu. Ya, tetapi kita sebagai warga kerajaan kita tidak bisa berlaku seperti itu. Apa yang kita saksikan, apa yang kita perkatakan, biarlah kita menghidupi firman yang kita katakan. Ya, jadi artinya tidak cukup saudara menjadi bersaksi saja, hidup kita menjadi saksi. Nah, kalau kita lihat gambar ini, saudaraku, Raja Wali ini satu unggas yang Tuhan seringkali ibaratkan kita seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini menggambarkan satu keadaan di mana seperti kehidupan kita sehari-hari, tentu kita tidak ingin ada badai dari hidup kita. Bahkan ada film badai pasti berlalu. Ya, ketika badai tidak berlalu, apa respon kita? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, burung Raja Wali memang ketika dia melihat badai, dia melihat ini kesempatan untuk dia terbang lebih tinggi lagi. Dan burung Raja Wali juga mengerti kalau dia terbang terus, dia akan capek. Ada saatnya waktu di udara dia tidak terbang tetapi melayang. Dia cukup membuka sayapnya dan dia percaya dia tidak akan jatuh. Waktu di udara dia percaya waktu dia membuka sayapnya hanya cukup mengatur sudut kemiringan daripada sayapnya. Sama seperti pesawat terbang, ya, diatur kemiringannya dan itu membuat dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Kapan kita melayang seperti burung Raja Wali? Waktu saudara ada dalam ibadah seperti sore hari ini. Mungkin saudara harus menutup toko, menutup warung, meninggalkan kegiatan yang mungkin menghasilkan uang. Ya Pak, saya kalau usaha saya tutup Pak, sejam itu habis, harusnya masuk sekian, harus kehilangan sekian. Percayalah saudaraku, di dalam Tuhan waktu saudara terbang terus kita akan capek. Ada saatnya kita melayang. Burung Raja Wali tidak selalu terbang. Ada saatnya dia melayang. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, judul firman Tuhan action and reaction. Dua hal ini tidak bisa kita pisahkan di dalam hidup ini. Betul saudara harus berdoa. Tetapi Alkitab bilang, mintalah maka kamu akan diberi. Tetapi gak cukup minta saja, carilah. Dibutuhkan usaha kita, dibutuhkan action di dalam kehidupan kita. Bukan minta saja, minta gambaran daripada berdoa. Tapi cari artinya dibutuhkan usaha kita, dibutuhkan kesungguhan kita. Setelah sudah berdoa, sudah berusaha mencari, yang ketiga, ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Tuhan tidak berjanji loh, ketuk sekali saja, pintu pasti dibukakan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Artinya kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, kita sudah mencoba dan ketuklah pintu. Artinya membiarkan Tuhan memberikan kepada kita pemulihan, jawaban doa indah pada waktunya Tuhan. Pada waktu KLC kemarin saya mendapat sesuatu yang luar biasa. Bahwa iman yang sempurna itu adalah iman yang tetap percaya kepada Yesus apapun hasilnya. Saya ulang sekali lagi. Iman yang sempurna itu adalah iman yang tetap percaya kepada Yesus apapun hasilnya.
Mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin hasilnya seolah-olah tidak ada perubahan antara berdoa dengan tidak berdoa. Dengan sungguh-sungguh ibadah dengan tidak beribadah. Kok hasilnya sama saja? Tetapi kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara akan cari dengan sungguh-sungguh. Beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar percaya tetapi mempercayakan apapun hasil yang sedang kita akan dapatkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan mengutip terambil dari Matius 10 ayat 16. Matius 10 ayat 16 bilang begini, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Domba yang lemah, yang tidak berdaya, ke tengah-tengah, artinya sekelompok, segerombolan serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, Tuhan tidak katakan saudara dan saya ini seperti harimau yang diutus ke tengah serigala. Atau seperti singa dia ke tengah serigala. Seperti domba. Domba itu adalah hewan yang sulit untuk membela diri karena tidak mempunyai alat untuk membela dirinya. Gigit-gigitan gak bisa, cakar-cakaran gak bisa, tanduk-tandukan gak bisa, lari pun tidak bisa cepat, apalagi terbang. Dia adalah hewan yang sangat lemah. Nah hewan yang sangat lemah ini diutus ke tengah-tengah serigala. Yang buas. Saudaraku yang kasih Tuhan, tapi di sini Tuhan Yesus ingatkan, sebab itu, karena itu, atau reaksi kita, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik dalam bahasa aslinya adalah phronimos, yang punya arti adalah bijaksana. Jadi cerdik bicara tentang pikiran kita. Kenapa saudaraku? Karena seringkali waktu saudara menghadapi persoalan, keputusan atau solusi yang saudara akan ambil membutuhkan pemikiran kita yang cermat dan bijak. Nggak cukup di sana. Bukan cerdik saja, tapi tulus. Bicara tentang hati kita. Kalau saudara tanpa ketulusan, kita mudah kecewa. Yang seringkali orang dengar, Pak yang penting itu berbuat baik Pak. Kalau saudara melakukan perbuatan baik tanpa ketulusan, satu saat saudara akan kecewa. Karena yang saudara bantu bisa saja berkhianat pada saudara. Seorang yang saudara bantu justru bisa menjatuhkan atau menyerang setiap kita. Artinya apa? Artinya saudaraku kasih Tuhan, antara pikiran dan perasaan kita harus bekerja sama, berkoordinasi dengan baik di dalam action dan reaction waktu kita menghadapi segala sesuatu. Saudara kan sering dengar istilah NATO, no action, talk only. Artinya dibutuhkan action, tindakan kita. Nah tindakan kita itu membutuhkan keputusan yang matang. Ya, artinya apa? Sudah diperhitungkan untung ruginya, sudah diperhitungkan risikonya. Banyak orang meninggalkan atau menjauhi risiko. Seorang pemimpin adalah orang yang berani mengambil risiko, risk taker. Cuma memperhitungkan dan membuat sedemikian rupa sehingga risiko itu dampak negatifnya seminim mungkin. Orang yang tidak berani mengambil risiko tidak akan pernah melakukan sesuatu. Pak nanti bahaya Pak, nanti begini Pak, nanti rugi Pak. Saudaraku yang kasih Tuhan, pasti. Karena itu Alkitab katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan saya coba lihat bahwa serigala itu adalah satu binatang yang hidupnya itu berkomunitas, berkelompok. Artinya dia tidak sendiri. Nah sedangkan domba ini saudaraku kasih Tuhan seharusnya juga adalah binatang berkomunitas. Binatang domba ini saudaraku ya, menurut penelitian dia tidak bisa meninggalkan komunitasnya. Kalau dia coba meninggalkan komunitas dan dia berjalan
meninggalkan komunitas, dia akan bingung, kehilangan arah, mau ke utara, apa ke selatan, apa ke timur, ke barat. Dia bingung karena dia adalah binatang yang berkomunitas dan berjalan mengikuti gembalanya. Itu artinya setiap saudara dan saya, kita punya kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Tapi waktu saudara ada dalam sebuah komunitas dan saudara ikut Sang Gembala Agung yaitu Yesus Kristus Tuhan, percayalah gadanya dan tongkatnya lebih daripada cukup untuk melindungi dan menjaga kehidupan saudara dan saya. Sekarang kita lihat ayatnya. Terambil dari Lukas pasal 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. 12 yang dipanggil, saya percaya termasuk Yudas yang mengkhianati Yesus juga dipanggil dalam komunitas murid-murid Yesus. Lalu memberikan tenaga dan kuasa. Kepada mereka juga menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia, yaitu Yesus, mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Ayat yang ke-5, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Nah, saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, di sini Tuhan Yesus itu betul di satu sisi dia mengutus kita seperti domba ke tengah serigala dalam sebuah komunitas. Tetapi di sini ayat ini berkata bahwa Tuhan memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga. Dalam bahasa aslinya adalah dunamis. Ya, dunamis menjadi dinamit, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang powerful, sesuatu yang ledakannya luar biasa. Dan kuasa atau exousia. Exousia ini adalah otoritas. Kuasa dan otoritas. Saudaraku, apa beda kuasa dan otoritas? Kuasa itu bicara kemampuan. Contoh sederhana, orang yang bisa mengendarai kendaraan, ya, dia punya kemampuan untuk mengendarai, belum tentu punya otoritas mengemudikan kendaraan di jalan raya. Untuk punya otoritas, dia harus punya SIM. Nah, dengan punya SIM, dia punya otoritas. Nah, artinya apa? Artinya dia punya legalitas di dalam kemampuan dia mengendarai kendaraan di jalan raya. Nah, Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Jadi hal yang pertama yang kita perlu pelajari dari apa yang kita baca tadi, hanya murid yang diberi kuasa dan otoritas. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus dalam amanat agungnya katakan, jadikan semua bangsa muridku, bukan pengikut. Apa beda pengikut dan murid? Kalau pengikut keadaan tidak nyaman dia kabur. Enggak mau jadi pengikut lagi. Tapi murid, contoh, saya berapa kali melihat sekolah kena gempa bumi, ya, hancur. Mereka belajar di bawah pohon, mereka belajar di tenda-tenda, mereka tetap datang untuk bersekolah karena mereka tahu mereka adalah murid. Beda dengan pengikut, ya saudara mengasihi Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mencari adalah murid, orang yang mau belajar, dan seorang murid dia selalu siap untuk menghadapi ujian. Dia tidak meninggalkan ujian. Satu hari saya ketemu dengan seorang yang ikut dalam kelompok yang sesat. Dan ketika kelompok yang sesat itu kemudian bapak ini dia menyadari dan dia tinggalkan kelompok itu dan ketemu saya. Dan saya tanya begini, Pak, Bapak begitu terpengaruh dengan ajaran yang sudah jelas-jelas sesat, sampai di titik mana
Bapak menyadari bahwa itu sesat dan tidak perlu diikuti lagi. Gini Pak, tadinya saya percaya benar dengan pemimpin saya itu. Ya, orang lain bilang sesat, enggak, pokoknya saya percaya. Sampai satu kali ya, saya tersadar ketika anak saya dikatakan anaknya nggak usah sekolah, padahal dia kan mau ujian Pak. Kalau dia nggak ujian kan dia nggak lulus Pak. Nah di sana saya mulai sadar, kok ini nggak bener. Dan saya mulai tinggalkan. Nah saya tinggalkan, mulai mereka-mereka yang masih loyal dengan pemimpin itu mulai menjauhin saya. Dan saya merasa ini justru makin kelihatan kesesatannya. Saudaraku kasih Tuhan, seorang murid itu pasti tidak akan pernah takut yang namanya ujian. Kenapa? Karena ujian itu adalah saat untuk membuktikan bahwa dia layak untuk naik kelas. Mungkin hari-hari ini saudara sedang hidup dalam tekanan, dalam persoalan, dengan segala macam tantangan. Kalau saudara sadar itu bukan karena dosa, kalau karena dosa ya bertobat. Tapi kalau saudara sadar bahwa ini karena ujian, percayalah, jangan lari dari ujian. Karena ujian adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa saudara layak untuk naik kelas. Dan waktu saudara naik kelas, jangan bangga, semua karena dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi hal yang pertama adalah kita diberikan tenaga dan kuasa. Satu hari saya melayani di Sekolah Polisi Negara SPN, dan kemudian ada satu siswa yang mulai selesai ibadah setiap hari Jumat kami melayani, dan setelah itu kemudian salah satu siswa itu datang pada saya dan berkata, "Pak, saya takut tinggal di kamar asrama itu Pak. Gayungnya bisa jatuh sendiri, keran airnya bisa terbuka sendiri. Malam-malam seperti ada orang mandi, ketika dilihat nggak ada siapa-siapa, kosong." Ya, dia bicara pada saya, lalu saya bilang, "Kamu kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kamu diberikan kuasa, kamu diberikan otoritas untuk mengusir." Ya, saudaraku kasih Tuhan, karena setan itu tidak takut dengan pistol, ya, setan tidak takut dengan senjata, setan hanya takut di dalam nama Yesus. Dan kemudian dia praktekkan, dan hari Jumat ke depannya waktu saya melayani ke sana, dan dia berkata sekarang sudah aman. Saudaraku kasih Tuhan, di dalam mulut saudara ada kuasa di dalam nama Yesus. Tinggal bagaimana kita mempraktekannya. Yang mengerti bisa katakan amin. Nah saudaraku kasih Tuhan, butuh praktek. Apapun potensi yang ada dalam hidup saudara, kalau tidak dipraktekkan tidak terjadi sesuatu. Banyak saudaraku kasih Tuhan, orang juara dunia, dia ditemukan oleh seorang pelatih. Pelatih melihat ada potensi, ada bakat yang luar biasa. Lalu kemudian dipanggil dan kemudian dilatih, dan dia menjadi seorang juara yang luar biasa. Kalau dia mau dilatih, kalau dia mau diperlakukan seperti seorang murid. Saya mengenal seseorang pemuda sangat hobi basket. Lalu dia bilang kepada papanya, "Aku nanti mau sekolah di Ragunan, sekolah atlet basket." Lalu papanya kirim dia ke Ragunan, bukan kebun binatang, saudaraku, tempat buat latih basket. Dan dia keluar, dia berhenti. Kenapa? Karena cuma diajarin berlari, memutari lapangan. Loh, aku kan kesini mau belajar basket, kok aku cuma diajar lari, putar. Saudaraku kasih Tuhan, kadang-kadang orang gak sadar bahwa ada proses pembentukan sebelum apa yang diharapkan benar-benar diwujudkan. Nah seringkali kita sudah keburu mundur, kita sudah keburu patah semangat, kita sudah keburu tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena rasanya yang kita doakan, yang kita harapkan Tuhan gak jawab-jawab. Hari ini saudaraku, kalau saudara seorang murid tetap bertahan apapun, karena saudara tahu bahwa jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Hal yang kedua saudaraku, ya, tadi yang pertama adalah hanya murid yang akan dipakai, diberikan tenaga dan kuasa. Yang kedua,
Kita lihat ayat yang kedua. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Hal yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, yang kita perlu sadari, kalau saudara dan saya mau menjadi dampak di dalam sebuah komunitas adalah beritakan tentang kerajaan Allah. Bukan beritakan tentang kesuksesan diri saudara. Bukan bawa orang untuk kagum dengan kita. Bawa orang untuk kagum dengan Tuhan yang kita sembah. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita membawa orang kagum dengan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, kita melakukan apa saudaraku, kudeta. Karena yang layak menerima hormat dan kuasa hanya Tuhan sendiri. Kita hanya duta. Ya, representative of Christ Kingdom. Kita cuma memperkenalkan. Yang diperkenalkan ini adalah tentang kerajaan Allah. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada orang-orang yang belum percaya, tapi kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudaraku kasih Tuhan, kalau saudara lihat ayat ini tidak bisa dipisahkan daripada kehendak Tuhan. Apa yang kita sangkali dalam diri kita, yang kita sangkali adalah hal-hal yang bertolak belakang atau hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sedangkan kita seringkali sulit untuk ngerti, Tuhan ini maunya apa? Tuhan ini maunya apa? Saya mau katakan, waktu saudara dengar firman Tuhan, waktu saudara mengalami satu keadaan, atau saudara membaca, atau lihat YouTube lah, atau saudara ada dalam persekutuan doa, atau saudara dengar kesaksian orang, dan ada hal-hal yang sepertinya nemplak atau negur kita. Tuhan sedang bicara pada saudara. Responnya ada dua. Saudara tersinggung dan gak mau dengar lagi, bahkan tidak mau ke gereja lagi. Atau yang kedua, saudara tangkap sebagai kehendak Tuhan dan saudara meresponnya dengan tinggalkan dosa, tinggalkan hal-hal, menyangkal diri yang dulunya kita nikmati, yang dulunya kita harus lakukan. Kalau tidak dilakukan rasanya hidup ini tidak menyenangkan, saudara harus lakukan. Tapi setelah saudara tahu bahwa itu sebuah hal yang tidak Tuhan sukai, itu sebuah dosa, itu sebuah pelanggaran. Nah, waktu saudara dengar hal itu, respon kita dua. Abaikan atau tangkap dan saudara tinggalkan atau saudara bertobat. Nah, waktu saudara bertobat, tinggalkan dan minta ampun sama Tuhan. Minta ampun perlu, karena dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak pernah diakui. Akui di hadapan Tuhan, minta ampun. Nah, minggu depan khotbah yang sama saudara dengar, saudara akan berkata, minggu lalu khotbah itu buat saya, yang lama telah berlalu, aku ciptaan yang baru. Dan itu yang akan membuat saudara makin bergairah di dalam ikut Tuhan. Nah, saudaraku, di sana dikatakan ada 3 hal. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran. Semua orang sudah tahu namanya kebenaran. Kebenaran itu berbeda dengan kebaikan. Kebenaran itu tidak memihak. Oh, dia masih teman saya, oh dia masih keluarga saya. Ya udahlah, tutupin sedikit lah supaya nggak kelihatan salahnya. Kebenaran tidak memihak. Kebenaran tidak abu-abu, setengah salah, setengah benar. Ya, saudara kasih Tuhan. Kebenaran itu tidak subjektif, like or dislike, suka atau tidak suka. Kebenaran itu tidak perlu dibela. Ayo kita bela kebenaran. Kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran sanggup memunculkan dirinya sendiri. Saudara kalau punya emas asli dan orang katakan palsu, saudara nggak perlu marah. Tinggal dibuktikan bahwa dia asli. Kalau saudara hidup benar, bisa disalahkan. Tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Saudara bisa difitnah, ya dikata-katain. Nggak usah marah.
tunjukkan bahwa saudara tidak seburuk yang dituduhkan. Cukup itu saja. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu yang perlu kita beritakan, yaitu kebenaran. Dan kebenaran harus berdasarkan kasih. Katakan bersama saya, kebenaran berdasarkan kasih. 3, 2, 1. Kebenaran berdasarkan kasih. Karena bisa saja kasih tanpa kebenaran atau kebenaran tanpa kasih. Maksudnya Pak, gimana Pak? Kok saya bingung? Saya kasih contoh. Kasih atau cinta tanpa kebenaran, itu contoh saja. Ini untuk contoh saja, untuk memudahkan saudara menangkapnya. Sepasang pria dan wanita saling mencintai. Cinta sungguh-sungguh. Tinggal serumah, tapi tanpa ikatan pernikahan. Kasih tanpa kebenaran adalah sebuah dosa. Ya, saling, Pak, saya kan cinta Pak. Yang penting kan suka sama suka. Tapi kalau di dalam di luar kebenaran atau tanpa kebenaran adalah sebuah dosa. Nah, sebaliknya, kebenaran tanpa kasih, sudah tinggal, sudah dinikahkan resmi, sudah hidup dalam kebenaran, tapi tanpa kasih, tidak saling mencintai, itu adalah sebuah kemunafikan. Jadi kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang berdasarkan kasih. Setelah itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera ini bahasa aslinya Iren, ya. Kalau saudara mungkin ibu-ibu yang lagi hamil, ya, bingung cari nama buat anaknya siapa. Ini satu nama yang bagus, Iren. Itu damai sejahtera, saudaraku ya. Diharapkan kehadirannya bisa memberikan damai sejahtera di dalam keluarga atau melengkapi kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dan kemudian dikatakan di sini adalah sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita itu berbeda dengan senang. Kalau senang adalah keadaan di luar diri kita yang membuat hati kita senang. Saudara pergi lihat pemandangan senang, hati saudara menjadi senang. Pulang senangnya gak ikut senang. Saudara pergi ke luar negeri dan saudara senang. Saudara pulang senangnya gak ikut pulang. Yang pulang cuma fotonya saja. Sehingga saudara harus pergi lagi. Saudara makan dan saudara menikmati makanan itu enak. Dan saudara menjadi senang. Tapi waktu pulang senangnya cukup sampai di sana. Sehingga saudara harus pergi lagi. Itu artinya keadaan di luar diri kita. Tetapi sukacita Roh Kudus itu dari dalam diri kita. Itu yang disebut dengan inside out. Dari dalam mengalir keluar. Karenanya waktu Tuhan Yesus berada di tepi sumur Yakub. Dalam Yohanes pasal yang keempat. Di sana saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu minum air dari sumur ini. Kata Tuhan Yesus kepada wanita yang ingin mengambil air. Kalau kamu mengambil air dari sumur ini, kamu akan haus. Artinya kalau mencari kesenangan dunia, sesaat mungkin dapat, sesaat mungkin mengalami kesegaran habis minum. Tapi setelah itu kamu akan haus lagi. Tapi kalau engkau akan minum air yang daripadaku, kata Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar tidak haus, tetapi dari hatimu akan membual-bual, akan mengalir air tanpa berkesudahan. Itu gambaran daripada sukacita, daripada Roh Kudus. Kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, itu yang perlu kita beritakan, karena dunia ini butuh dengan hal yang seperti itu. Yang ketiga, ini hal yang ketiga, saudaraku, ini tidak gampang saudaraku, karena perintah Tuhan ini di luar akal sehat kita. Katanya kepada mereka, ayat yang ketiga, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Kalau perintah Tuhan itu yang masuk akal, yang saudara bisa terima, saudara mudah untuk melakukan. Nah, ini perintahnya tidak masuk akal. Jangan bawa uang, jangan bawa tongkat,
Karena di sana waktu zaman itu saudaraku ada binatang buas yang butuh tongkat untuk membela diri. Jangan membawa baju, jangan membawa roti. Lalu di sana kalau di tengah jalan lapar, gak ada yang jual makanan, gimana? Apakah kita harus mati kelaparan? Kalau saudara menerima dengan cara berpikir yang sederhana, seolah-olah Tuhan Yesus mengajarkan hidup ini perjalanan itu tanpa persiapan. Seolah-olah tanpa persiapan, jalan saja. Padahal bukan seperti itu. Yang Tuhan maksudkan adalah kita, saudara dan saya, belajar mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tadi pagi saya melakukan kesalahan. Saya berangkat jam 5 dari Singaraja, jam 4 subuh istri saya bangun siapkan bubur, rencananya istri saya nggak ikut, tetapi waktu saya makan bubur dia berubah pikiran karena dia kasihan melihat saya pagi-pagi subuh-subuh berangkat dari Singaraja ke Denpasar. Lalu dia putuskan untuk ikut. Saya bilang ya nggak usah, kan kamu lagi nggak enak badan. Enggak, aku kasihan lihat kamu. Dia ikut. Tanpa perlu dandan, ganti baju, dan dia ikut. Perjalanan kira-kira 10 menit dari rumah, tiba-tiba ada bunyi ting. Saya lihat, wah bensinnya habis. Jam 5 subuh, pompa belum ada yang buka. Itu gambaran daripada saya kurang persiapan. Jadi saudaraku, hidup ini butuh persiapan. Ya, gagal mempersiapkan sedang mempersiapkan sebuah kegagalan. Tapi karena saya menjaga suasana untuk tetap kondusif, istri saya tanya, bunyi apa tuh? Enggak, biasalah. Karena kalau saya ngomong nanti dia lebih panik lagi. Kalau saya bilang, wah bensinnya habis, wah dia lebih panik lagi. Tapi di situ saya berdoa lebih kencang lagi. Supaya ada pompa yang buka. Karena baru jam 5 subuh saudaraku ya. Ketemu pompa bensin, wah saya senang dari jauh. Sampai di sana masih tutup. Jadi perjalanan hidup kita tidak semua berjalan mulus. Masih tutup. Saya berdoa Tuhan supaya pompa bensin yang berikutnya itu buka. Dan sampai di sana buka pompanya, tapi saya ingat uang cash di dompet kurang. Karena kebiasaan pakai QRIS, pakai debit card ya saudara kasih Tuhan, jadi kurang perhatikan uang cash di dompet. Lalu di situ saya baru sadar, untung bawa kasir istri saya. Kalau saya berangkat tanpa istri saya, bensinnya ada pun kan nggak bisa pakai QRIS saudaraku ya. Saudaraku, jadi artinya saudaraku setiap keadaan kelihatannya terjadi kebetulan. Tapi saya terbiasa setiap keadaan enak maupun tidak enak saya ambil pelajaran. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Dalam hal ini saya ngomong pada diri saya, mulai sekarang bensin tidak. Pokoknya tinggal seperempat isi. Kadang-kadang kan malas, nunggu tinggal dikit baru isi. Nah kalau dalam situasi seperti itu kan berbahaya saudaraku ya. Saya beberapa kali melakukan kesalahan. Saya pernah lupa handphone dan handphone itu adalah bahan khotbah saya. Nggak bawa tablet, handphone, semua sudah di handphone. Dan waktu sampai di tempat saya melayani sudah puji-pujian. Wah, saya baru sadar handphonenya mana. Waduh ketinggalan. Materi khotbah saya ada di handphone. Alkitab nggak ada, materi khotbah. Saya dipanggil gembalanya, Pak pinjam Alkitab Pak. Jadi sementara pujian saya buka Alkitab saya siapin. Tapi sejak itu tablet ada, handphone juga ada, powerbank ada. Kalau sampai pernah satu kali saya khotbah di bukit saudaraku, tabletnya ada.
rupanya semalaman nyala terus sampai di sana baterainya tinggal 5%. Jadi ya sebentar lagi kan sudah gimana mau dicas sudah mau hampir naik khotbah saudaraku. Jadi dalam hidup ini banyak kali kita melakukan kesalahan, tapi lewat kesalahan itu justru membuat kita hidup lebih mempersiapkan diri, lebih berhati-hati. Orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Orang yang tidak pernah melakukan apa-apa tidak pernah melakukan kesalahan. Waktu sudah lakukan, waktu action bisa salah. Tapi belajarlah supaya saudara menjadi pribadi yang lebih bijak. Nah saudaraku, nah lalu kita lihat yang selanjutnya. Yang keempat, dan apabila kamu diterima. Ini kita senang kalau kita diterima. Dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau sudah diterima, karena salah satu kebutuhan manusia adalah dirinya diterima. Saudara tidak akan pernah nyaman pergi ke satu pesta atau berada di sebuah komunitas yang pada cuek pada saudara. Atau tidak menerima. Dalam sebuah rapat, usul saudara tidak diterima, pendapat saudara tidak diterima, kehadiran saudara tidak diterima, seolah-olah lebih baik saudara tidak ada di situ, pasti saudara nggak enak. Nah, di sini Tuhan Yesus katakan, apabila kamu diterima. Kalau kita diterima di dalam sebuah komunitas, puji Tuhan. Tapi pesan saya adalah saudaraku kasih Tuhan, kita belajar untuk menguasai diri. Karena buah roh itu ada 9. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya, ya kesetiaan, kelemah lembutan dan seterusnya. Ujungnya penguasaan diri. Jadi saya bayangkan hidup saudara dan saya kalau saudara punya penguasaan diri. Saudara punya 8 buah roh yang sebelumnya. Di sana saudara mengalami kelemah lembutan, sukacita, damai sejahtera, kasih, kesabaran, ketenangan dan sebagainya. Kalau saudara punya penguasaan diri. Jadi saudara kasih Tuhan, hal yang penting dalam kehidupan kita kalau saudara ada dalam komunitas adalah mengelola diri dengan benar. Diri kita ini perlu dikelola. Dan saya coba rangkum beberapa hal. Setelah menguasai diri, hal yang kedua adalah bawa diri. Apa maksudnya bawa diri? Jangan samakan kebiasaan kita di tempat yang baru. Enggak Pak, saya biasanya gini. Ya saudara menjadi orang yang asing. Saudara sulit adaptif. Saudara sulit untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Saudara tidak bisa belajar untuk bawa diri. Kalau saudara berada di dalam sebuah komunitas. Nah, yang penting adalah gini saudara. Saudara boleh punya toleransi, tapi jangan kompromi. Kompromi itu artinya kita sama dengan mereka. Ragi itu berada di dalam adonan. Tapi ragi tidak pernah berubah jadi adonan. Ragi tetap ragi. Kalau ragi berubah jadi adonan, dia tidak akan bisa berpengaruh untuk membuat adonan itu menjadi berkembang. Dan satu core value daripada ragi adalah pengembang. Core value daripada gula, manis. Core value dari garam, asin. Jadi kalau tidak asin ditanya apa ini benar garam. Kalau tidak manis orang akan bertanya apakah ini benar gula. Kalau tidak berkembang adonannya apakah benar ini ragi. Nah saudaraku kasih Tuhan, saya sangat yakin dan percaya kalau orang yang bisa bawa diri dimanapun juga dia bisa mempengaruhi tanpa membuat orang lain tersinggung. Hal yang berikutnya tentang penguasaan diri adalah tahu diri. Tahu diri ini adalah tidak menuntut lebih dari yang disediakan. Tahu diri. Satu hari saya pelayanan ke daerah Maluku. Mendarat sampai di bandara di Ternate saya dijemput. Agak jauh
jalan, bawa koper. Oh ternyata ini Pak, silakan Bapak duduk di belakang ya, dijemput pakai motor. Ya. Lalu bingung saya naruh kopernya gimana. Gak apa-apa Pak, munduran dikit Pak, kopernya taruh di pangku. Ya udah saya duduknya mundur, sudah hampir keluar saudaraku. Kopernya di pangku. Ya udah, namanya juga pelayanan. Saya dibawa berhenti ke sebuah tepi pantai, dermaga, naik speedboat menuju ke satu tempat namanya Jailulu di Maluku Utara. Waktu saya mau turun, yang punya boot bilang, Pak, 3 jam lagi baru berangkat Pak. Lalu saya bilang kenapa? Kosong Pak, kecuali Bapak mau charter langsung berangkat. Oke, charter berapa? Udah nggak apa-apa Pak, 1 juta aja lah Pak, sepi Pak, Bapak 1 juta aja, langsung jalan. Oke, nggak kurang ya? Enggak. Sampai di dalam boot ternyata sudah 3/4 isinya. Dibohongin saudara. Ya udah, ya kan? Masa saya di situ, loh ini mau penumpangnya banyak gini, masa gitu ya udah, ya. Di sana saya lupa, saya ingat saya adalah duta kerajaan sorga yang sedang diutus untuk kota itu. Ya udah, naik. Di situ saya bayangkan speedboat yang kecil, mesinnya 3, masing-masing 40 PK. Cuma ujung ekornya nempel di air. Kok semua asik ngobrol sementara saya pegang kursi saya kuat-kuat. Iman sih iman saudaraku. Tapi dalam situasi seperti itu saudaraku, apakah bukan iman lagi? Aman gak ini saudara? Luar biasa. Sampai di sana. Ya, di tujuan. Saya baru tahu itu speedboat itu fiberglass. Dan sekarang speedboat fiberglass sudah dilarang karena waktu dia dihentak dengan gelombang itu mudah patah. Ya saudaraku, sekarang lebih banyak dari aluminium. Wah ya udah, saya bilang Tuhan yang penting saya bisa selamat. Selesai, Pak siap KKR Pak? Oke siap. Setelah siap KKR selesai. Ayo Pak kita makan Pak. Setelah makan dibawa ke warung. Selesai makan semua pada diem. Artinya tugas saya untuk buka dompet. Tapi saya percaya semua itu harus kita belajar tahu diri. Jangan menuntut lebih daripada apa yang disediakan. Kalau saudara belajar untuk tahu diri, dimanapun saudara nggak perlu kecewa. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Berikanlah kemuliaan bagi Dia. Hal yang berikutnya, yang kelima, saudaraku. Ini tadi kalau diterima, ini kalau tidak diterima. Ayat yang kelima, dan kalau ada orang tidak mau menerima kamu, dengan kata lain menolak, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Yang kelima ini adalah memberi respon dengan benar. Saudara tidak bisa memilih keadaan sesuai dengan mau saudara. Keadaan sesuai dengan kesenangan atau keinginan kita. Belum tentu. Ada banyak kali kejadian di luar atau bahkan bertolak belakang daripada yang kita inginkan. Dalam situasi seperti itu, kalau kita ditolak, bagaimana kita berespon? Tuhan Yesus ajarkan, yang pertama, keluarlah dari kota mereka. Artinya apa? Jangan berdebat, jangan bertikai. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan. Ya, kalau saudara mau jadi pengaruh, jangan bertikai. Tuhan Yesus tidak pernah berdebat. Waktu dia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, orang berkata ini melanggar adat istiadat. Hari Sabat nggak boleh sembuhkan orang. Tuhan Yesus tidak berdebat tentang itu. Katakan, keluarlah dari kota itu. Kemudian kebaskan debu dari kakimu. Kebaskan debu dari kakimu. Ya, jangan kebaskan orang yang menolak saudara. Jangan, ya, debu. Itu gambaran daripada saudara kasih Tuhan adalah apa hal-hal yang mengotori hati dan pikiran saudara. Debu-debu, sampah-sampah yang mengotori hati dan pikiran saudara. Tuhan ajarkan,
kebaskan. Bukan orangnya, hal atau kesalahannya. Saya tertarik dengan sebuah cerita. Satu hari seorang pengusaha pergi ke undangan sebuah pesta pernikahan dan dia berjumpa mantan gurunya 20 tahun yang lalu, guru SMA-nya. Pengusaha sukses ini kemudian menyapa gurunya dan berusaha mengingatkan siapa dirinya. Dan gurunya itu sudah lupa. Dan dia ingatkan, dan kemudian waktu makan satu meja dia ingatkan. Bu, ingat gak dulu? Waktu satu hari ada seorang murid kehilangan jam tangan. Dan ibu menyuruh semua murid berjajar menghadap ke dinding. Dan ibu pesan, jangan ada yang melihat, semua pejamkan mata. Kalau sampai ada yang ngintip, ada yang sampai melirik, ada yang berusaha membuka mata, dialah pelakunya. Nah, karena ancamannya seperti itu, muridnya semua pejamkan mata. Menghadap ke tembok, dan guru itu mulai memeriksa saku masing-masing muridnya. Dan akhirnya ditemukanlah jam itu, jam tangan itu, tapi sang guru tetap memeriksa setiap kantong daripada muridnya, sampai seluruhnya diperiksa. Meskipun sudah ketemu jamnya. Setelah selesai, gurunya persilakan semua buka mata, duduk kembali ke kursi kalian masing-masing, dan yang pemilik daripada jam yang hilang ini silakan maju ke depan, ini jamnya sudah ditemukan. Dan pengusaha itu bilang, Bu, yang mencuri jam itu saya, masa lupa ibu? Saya enggak, oh itu kamu. Saya enggak ingat karena waktu saya mencari itu saya juga memejamkan mata. Saya tidak perlu tahu siapa pencurinya. Yang penting adalah saya temukan jam itu. Nah saudaraku kasih Tuhan, itu merupakan satu gambaran. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan saudara. Dia tidak mengingat-ingat dosa saudara. Seringkali kita yang sulit melupakan kesalahan orang. Seringkali kita yang sulit untuk mengampuni ataupun melepaskan pengampunan kepada orang yang jahat pada kita. Saudaraku, untuk apa itu debu yang mencemari, yang mengkontaminasi, yang mempolusi hati kita? Tebaskan. Waktu saya sakit, ada juga yang berdoa, tapi ada juga yang menyukurin. Tapi itulah waktunya saya berkata, Tuhan, Kau lihat hatiku. Apakah aku menaruh dendam dan benci? Aku melepaskan pengampunan. Dan saya percaya orang yang hatinya bersih itu akan membuat Tuhan disenangkan. Dan itulah waktunya saudara melihat, saudara menjadi layak menjadi representative of Christ Kingdom di tengah komunitas. Tuhan memberkati saudara. Ya, kita bangkit berdiri saudaraku. Ayo kita bangkit berdiri, kita renungkan sejenak. Kalau saudara yang belum terima perjamuan kudus, mungkin saudara bisa lambaikan. Kalau lupa tadi, ya, kalau sudah persiapkan perjamuan kudus saudara. Dan ingat saudaraku, perjamuan kudus ini bukanlah sebuah kebiasaan. Tetapi waktu saudara menerima roti dan anggur ini, kita merenungkan bahwa kita sedang mengalami, sudah mengalami, bukan akan mengalami. Mujizat terbesar adalah keselamatan yang tidak bisa dibeli dengan uang kita, yang tidak bisa digantikan dengan harta kita. Semua diberikan Tuhan, bukti kasih-Nya kepada saudara dan saya. Harapanku tak akan hilang.
cinta Kau selamanya. Mari saudaraku, kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dan lagu yang kita nyanyikan tadi, biarlah itu menjadi sebuah komitmen kita. Buat sekali Yesus, tetap Yesus. Tidak ada pribadi yang lain. Dunia ini seringkali menawarkan pengganti, substitusi. Tapi Yesus adalah satu-satunya dalam kehidupan saudara dan saya. Percayakan saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Setelah Tuhan Yesus membagikan roti, Dia mengambil cawan yang berisi anggur, dan setelah mengucap syukur atasnya, Dia katakan, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah yang tertumpah bagi kamu semua. Lakukanlah ini senantiasa sebagai peringatan akan daku. Apakah jemaat yang dikasihi Tuhan percaya bahwa cawan yang kita angkat tinggi ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami senantiasa belajar untuk membalas kasih Tuhan dengan hidup menyenangkan Tuhan, dengan hidup seturut kehendak Tuhan, dengan hidup tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena kami tahu rencana Tuhan dahsyat dan luar biasa. Biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan, dan lewat perjamuan kudus ini kami boleh senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan, pengorbanan-Mu tanpa akhir. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Mari warga kerajaan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ulanglah saudaraku di dalam damai sejahtera, sukacita, berkat dan pertolongan Tuhan yang menyertai setiap langkah saudara, sehingga saudara menjadi pribadi yang benar di dalam mengambil keputusan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Rumah tangga saudara diberkati, bisnis pekerjaan saudara diberkati, pelayanan saudara semakin berbuah, dan saudara akan terima berkat di dalam nama Bapa melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, lewat Roh yang Kudus yang menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Dia datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya hidup saudara sudah diberkati, rindu jadi berkat dan pengaruh untuk kota ini, katakan amin. Tuhan memberkati saudara.